Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pengelolaan pendidikan akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Anggota kelompok kami diantaranya adalah Anissa Asparini, Fahmi Sabil, lalu Rania Alia Putri, Safa Safira, lalu saya sendiri Zidane Asyad Hubalilah. Kami akan menjelaskan materi-materi tersebut. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kali ini adalah satu, mahasiswa dapat menjelaskan konsep kompetensi, kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep profesi, lalu ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan dimensi kompetensi dan profesionalitas, lalu yang terakhir adalah dapat menjelaskan cara meningkatkan kompetensi dan profesionalitas. Lalu akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada konsep kompetensi. Kompetensi di sini memiliki pengertian, yaitu sesuatu hal yang dapat dilakukan orang di tempat kerja dengan menunjukkan standar kerja pada tingkatan tertentu yang memperlihatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan masing-masing individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di next boleh. Oke, selanjutnya ada karakteristik kompetensi menurut Soeharda Putra. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama ada motif, sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang secara konsisten dan memiliki kedorongan untuk mewujudkan dalam bentuk tindakan. Kemudian ada watak, yaitu karakteristik mental dan konsistensi respon seseorang terhadap rangsangan, tekanan, situasi, dan informasi. Lalu yang ketiga ada konsep diri, tata nilai luhur yang junjung tinggi oleh seseorang, mencerminkan sikap diri terhadap masa depan yang dicita-citakannya. Lalu yang keempat ada pengetahuan, yaitu informasi yang memiliki makna dan dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu. Dan yang terakhir ada keterampilan, kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan fisik atau mental. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada kompetensi dalam 5 kategori. Ini menurut Michelle Zell. Yang pertama ada task achievement, yaitu kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja. Kemudian ada relationship, kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi, hubungan kerja yang baik dengan orang lain, kerjasama, orientasi pada pelajaran, kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi, dan sensitivitas lintas budaya. Kemudian ada personal attitude, intrinsic individu, dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa belajar dan berkembang. Lalu ada manajerial, berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang. Lalu ada leadership yang terakhir, berhubungan dengan memimpin organisasi yang bertujuan untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi, meliputi kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasi, membangun fokus dan maksud, serta nilai-nilai. Selanjutnya ada pengaruh kompetensi menurut Spencer. Pertama ada eksekutif, yaitu kompetensi yang dibutuhkan antara lain strategic thinking, change leadership, dan relationship management. Lalu ada manager, yang dibutuhkan manager itu ada fleksibilitas, change implementation, entrepreneurial innovation, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada pekerja, yang dibutuhkan pekerja ada fleksibilitas motivasi, mencari informasi dan kemampuan belajar, achievement motivation, work motivation, under time pressure, dan customer service orientation. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rani. Baik, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi, dan menurut Michael Zuel itu ada 8. Yang pertama ada keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan orang tentang dirinya dan orang lain akan berpengaruh terhadap perilakunya. Jadi setiap individu harus mempunyai pemikiran positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua ada keterampilan. Nah, dengan memperbaiki keterampilan, individu itu akan meningkatkan kecakapannya dalam kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Jadi pengalaman diperlukan bagi keahlian dan kompetensi. Jadi kompetensi individu itu akan kurang berkembang jika kemampuan berpikir strategisnya tidak digunakan. Yang keempat ada kepribadian. Jadi kepribadian individu itu dapat berubah sepanjang waktu, walaupun memang tidak mudah untuk mengubahnya. Jadi tidak bijaksana apabila individu itu memperbaiki kompetensinya dengan mengubah kepribadiannya. Selanjutnya.
Yang kelima ada motivasi. Jadi motivasi itu dapat dipengaruhi oleh pemberian stimulus atau semangat, menghargai dan mengapresiasi hasil kerja, dan adanya perhatian serta pengakuan. Selanjutnya ada isu emosional. Jadi hambatan emosional itu dapat membatasi penguasaan kompetensi. Hambatan-hambatan itu seperti rasa malu, rasa takut. Jadi sehingga dapat menyebabkan rendahnya motivasi dan inisiatif individu untuk bekerja. Yang ketujuh ada kemampuan intelektual. Jadi kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif, yaitu pemikiran analitis dan konseptual. Yang terakhir, yang kedelapan itu ada budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu berpengaruh terhadap kompetensi sumber daya manusia dalam hal rekrutmen karyawan, sistem penghargaan, praktik pengambilan keputusan, filosofi organisasi, kebiasaan dan prosedur, komitmen pada pelatihan dan pengembangan, dan juga proses organisasional. Selanjutnya. Selanjutnya ada kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi menurut Muhyiddin Syah, kompetensi guru itu merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Sedangkan menurut Mulyasa, kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, sosial, spiritual, yang secara kafah membentuk kompetensi standar guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Selanjutnya, jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru itu dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan, nilai, keterampilan, dan sikap yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku sesuai dengan profesinya sebagai guru. Selanjutnya ada 4 kompetensi dasar guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang pertama itu ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Selanjutnya itu ada kualifikasi tenaga kependidikan. Menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Jadi, kualifikasi tenaga administrasi di sekolah, kalau di SD dan MI itu minimal lulusan SMK atau sederajat. Sedangkan kalau di SMP, MTS, dan SMA, MA itu minimal lulusan D4 atau S1. Dan untuk kompetensi kepala tenaga administrasi itu ada kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial. Sedangkan untuk kualifikasi terendah pekerja di sekolah itu adalah lulusan SMP atau MTS, dan itu sebagai pelayanan khusus seperti penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh. Selanjutnya. Nah, sebelumnya udah disebutkan ada kompetensi kepala tenaga administrasi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial yang terdiri dari aspek-aspek berikut ini. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada konsep profesi. Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Syafruddin, mengemukakan bahwa profesional menyangkut 3 hal, yaitu berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Lalu yang kedua, profesionalisme menurut Suparlan, di mana profesionalisme berasal dari kata profesi yang berartikan bahwa menunjukkan pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tanggung jawab dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Profesionalisme yang berhubungan dengan tenaga pendidik atau guru dapat diartikan bahwa profesionalisme guru merupakan nilai kondisi maupun kualitas yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran. Menurut Surya, dalam Mawada 2010, bahwa profesionalisme guru memiliki makna penting, yaitu yang pertama, profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum. Lalu yang kedua, profesionalisme guru merupakan
suatu cara untuk memperbaiki profesi pendidikan yang selama ini dianggap sebagai masyarakat rendah. Lalu yang ketiga, profesionalisme memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memaksimalkan kompetensinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalitas guru yaitu suatu kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pembelajaran, sehingga profesionalitas merupakan kemampuan yang ditunjukkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesi yang diembannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya tentang dimensi kompetensi dan juga profesionalitas. Seperti yang kita tahu, kompetensi individu itu terdiri dari beberapa dimensi. Nah, dimensi kompetensi menurut Muharyono dalam artikel yang berjudul Dimensi Kompetensi dalam artikel Psikologi pada tahun 2012 antara lain, yang pertama keterampilan menjalankan tugas atau task skill, yang kedua keterampilan mengelola tugas atau task management skill, yang ketiga keterampilan mengambil tindakan atau contingency management skill, yang keempat, keterampilan bekerja sama atau job role environment skill. Yang kelima, keterampilan beradaptasi atau transfer skill. Selanjutnya. Nah, seperti yang telah disinggung pada pematerian sebelumnya, bahwasannya dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 2005 tentang guru dan dosen terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, dimensi kompetensi pedagogik. Yang kedua, dimensi kompetensi kepribadian. Yang ketiga, dimensi kompetensi sosial. Dan yang keempat, dimensi kompetensi profesional. Selanjutnya. Yang pertama, ada dimensi kompetensi pedagogik. Nah, dalam dimensi ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama, pemahaman wawasan landasan pendidikan, lalu pemahaman terhadap peserta didik, lalu perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik. Lalu pada poin kedua, yaitu tentang dimensi kompetensi kepribadian, memuat beberapa indikator juga. Yang pertama, menguasai pengetahuan dan bertanggung jawab, memiliki pengetahuan penunjang, serta kondisi peserta didik, memiliki pengetahuan tentang materi pembelajaran, memiliki kemampuan memotivasi peserta didik, serta mampu menjadi panutan dan suri tauladan. Selanjutnya, pada poin ketiga tentang dimensi kompetensi sosial memuat beberapa indikator. Yang pertama, mampu berinteraksi dengan sejawatnya, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan baik, mampu mendorong dan menjunjung kreativitas masyarakat, menjaga emosi dan perilaku yang kurang baik, serta menjadi suri tauladan dan panutan masyarakat. Lalu pada poin keempat, tentang dimensi kompetensi profesional, terdapat beberapa indikator juga. Yang pertama, menyelenggarakan administrasi sekolah, menyelenggarakan penelitian, merencanakan sistem pembelajaran, melaksanakan sistem pembelajaran, mengevaluasi sistem pembelajaran, serta mengembangkan sistem pembelajaran. Lalu, upaya pemerintah dalam membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru telah dilakukan melalui pemberian tunjangan dengan tujuan supaya guru bisa menjadi profesional di bidangnya. Nah, beberapa dimensi yang menjadi persyaratan mutlak menjadi guru profesional itu antara lain, yang pertama, guru harus memiliki substansi dalam hal konsep dan juga skill. Lalu yang kedua, guru juga harus memiliki metodologi dalam konsep dan juga skill. Serta yang ketiga, guru harus mengadakan evaluasi terhadap konsep dan juga skill. Dan yang keempat, guru harus memiliki integritas kepribadian yang meliputi moralitas, motivasi, dan juga dedikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu ada nih cara-cara untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas. Next. Yang pertama adalah selling skill, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dalam
bidang seperti bisnis, pemasaran, seperti self-branding, branding pada diri sendiri agar kita dapat mempengaruhi orang lain, membangun relasi, dan memperkuat citra profesional. Lalu yang kedua adalah interpersonal skill yang berhubungan dengan antar personal atau antar orang, yang berhubungan dengan komunikasi, empati, hubungan kerja yang baik, serta mengatasi konflik dengan tepat. Lalu selanjutnya, ada communication skill yang tentu saja kita sudah paham berhubungan dengan komunikasi, entah dengan orang ataupun dengan audiens yang banyak gitu. Dan dapat membuat pengaruh kepada orang lain secara positif. Lalu selanjutnya adalah learning skill, di mana kita dapat belajar dengan cepat dan efektif dengan meliputi kemampuan informasi, analisis, dan evaluasi. Lalu selanjutnya, dan ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan agar untuk meningkatkan tadi profesionalitas dan kompetensi. Yang pertama adalah menilai diri sendiri. Kita harus kritis terhadap diri sendiri, melihat kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya sebaik-baiknya. Lalu yang kedua adalah terus belajar. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dengan mempelajari hal yang baru terus-menerus. Jangan pernah merasa cukup dalam menimba ilmu ya. Lalu selanjutnya, yang selanjutnya adalah rasa bertanggung jawab, yang saya yakin kita sudah paham betul. Lalu adalah mampu menerima tugas, di mana dia tuh menerima tugas baru secara terbuka dan tanggap, menunjukkan kemampuannya untuk mengembangkan diri. Lalu selanjutnya adalah menjaga hubungan kerja, maksudnya adalah dengan menjaga hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, atasan, pelanggan, atau siapapun itu berhubungan dengan pekerjaannya. Memperkuat citra profesional tadi seperti branding yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah menciptakan jaringan untuk meningkatkan kompetensi profesionalitas dengan membangun jaringan profesional yang kuat, mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, atasan, pelanggan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, adalah mencari pembimbing. Karena ya dengan cari pembimbing kita dapat mendengar pengalaman, kita dapat mengambil baiknya dan menghindari buruk-buruknya yang telah mereka share gitu, telah mereka bagikan. Lalu juga dapat membantu. Selanjutnya adalah mengasah kemampuan, di mana kita emang harus terus mengasah kemampuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kesuksesan karir kita. Lalu selanjutnya adalah jangan melupakan teknologi, karena teknologi semakin hari semakin bayangan kita lah. Jadi kita harus nggak boleh gaptek dalam hal ini. Kita harus tekan masa depan adalah cara di mana kita tuh menyiapkan target, visi dan misi, tujuan, dan mungkin alasan juga untuk menentukan masa depan kita, atau mungkin bahkan mimpi-mimpi kita, serta mengambil langkah-langkah sederhana yang mungkin akan berakibat sangat sangat penting untuk masa depan kita. Lalu selanjutnya, selalu ada strategi untuk dapat meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalitas yang dibuat oleh Ahmad Tomendatu. Yang pertama adalah ABC model. Dalam ini pendekatan kasusnya mengidentifikasi masalah dengan mempertimbangkan faktor, antecedent, lalu behavior, dan consequence. Lalu yang kedua adalah service learning, di mana kita terlibat dalam proyek-proyek komunitas yang membantu mereka untuk memperluas wawasan dan keterampilan. Lalu yang selanjutnya adalah issue exchange activity. Jadi para guru itu tuh bertukar informasi tentang apa aja nih masalah-masalah mereka, diskusi tatap muka dan mungkin media sosial untuk memperluas wawasan dan informasi dan meningkatkan keterampilan untuk mencari jalan tengah mengatasi masalah. Lalu selanjutnya adalah cultural immersion project, di mana guru mempelajari dan memahami budaya yang berbeda dari lingkungan mereka sendiri
agar mereka dapat memahami perbedaan-perbedaan budaya dan menjadikan pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya, mungkin sekian itu saja dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.